KF-21 Boramai adalah jet tempur generasi 4,5 yang dikembangkan oleh Korea Selatan melalui program Korean Fighter Experimental (KF-X). Jet ini dirancang untuk menggantikan F-4 dan F-5 milik Angkatan Udara Korea Selatan, ROKAV, serta menjadi alternatif dengan biaya lebih rendah dibandingkan jet generasi kelima seperti F-35. Dengan kecepatan maksimum Mach 1,81 dan teknologi radar AESA buatan lokal, KF-21 menjadi simbol kemandirian pertahanan Korea Selatan sekaligus proyek kolaboratif penting di kawasan Asia. Komitmen awal Indonesia. Indonesia resmi bergabung dalam proyek KF-21 pada 2016 dengan kesepakatan awal untuk membiayai 20% dari total biaya pengembangan, sekitar 1,3 miliar dolar Amerika. Sebagai imbalannya, Indonesia dijanjikan transfer teknologi dan hak untuk memproduksi 48 unit jet tempur secara lokal melalui PT Dirgantara Indonesia, PT DI. PT DI sendiri telah aktif dalam pembuatan bagian struktur dan komponen logam pesawat sejak fase prototyping. Tantangan finansial dan politik seiring berjalannya waktu, komitmen finansial Indonesia menghadapi tantangan. Keterlambatan pembayaran menyebabkan negosiasi ulang, hingga akhirnya pada Agustus 2024, Korea Selatan menyetujui pengurangan kontribusi Indonesia menjadi 600 miliar won, sekitar 440 juta dolar Amerika Serikat. Hal ini secara otomatis menurunkan proporsi saham Indonesia dalam proyek menjadi 7,5%. Selain itu, ketegangan sempat meningkat akibat penyelidikan dugaan pencurian data oleh teknisi Indonesia yang bekerja di fasilitas pengembangan KF-21. Meskipun belum ada keputusan final, insiden ini menimbulkan kekhawatiran terkait kepercayaan dan kelanjutan transfer teknologi. Komitmen produksi bersama. Meski tantangan membayangi, niat Indonesia untuk tetap berpartisipasi tidak surut. Dalam pertemuan tingkat tinggi antara pejabat pertahanan Indonesia dan Korea Selatan di Jakarta pada Maret 2025, kedua pihak menegaskan kembali komitmen untuk melanjutkan kerjasama. Perjanjian bersama akan direvisi sesuai kontribusi baru Indonesia, namun Indonesia tetap menyampaikan harapan agar produksi 48 unit KF-21 secara lokal tetap dilanjutkan. Di tengah proses negosiasi, muncul kabar bahwa Indonesia juga menunjukkan minat terhadap proyek jet tempur generasi kelima milik Turki, KAAN. Hal ini memunculkan spekulasi bahwa Indonesia mungkin tidak sepenuhnya fokus pada KF-21. Namun demikian, pejabat tinggi KAI, Korea Aerospace Industries, masih yakin bahwa Indonesia tidak akan menarik diri dari proyek KF-21. Keikutsertaan Indonesia dalam proyek KF-21 berada di persimpangan antara ambisi strategis dan realitas politik serta finansial. Di satu sisi, KF-21 menawarkan peluang langka bagi Indonesia untuk masuk dalam ekosistem teknologi pertahanan canggih. Di sisi lain, keberlanjutan proyek ini sangat bergantung pada stabilitas komitmen finansial, kepercayaan teknologi, dan arah kebijakan strategis jangka panjang. Jika semua tantangan ini bisa diatasi, maka KF-21 tidak hanya akan menjadi jet tempur andalan Korea Selatan, tetapi juga pilar penting dalam modernisasi kekuatan udara Indonesia.